Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 631. Kenangan setelah pedang itu, Su Danhe mengerutkan kening dan mendengus. Dia cuma martial sovereign bintang 3. Jadi bagaimana kalau dia punya senjata roh? Itu hanya akan jadi harta tambahan untuk Empyrean One Pavilion. Penatua Q, bisakah kau menghadapinya? Jangan khawatir, Penatua Agung. Aku akan memenggal kepalanya, lalu menginjaknya di depan Dinglinger. Aku akan membayar hidupnya dengan darah. Seorang lelaki tua melangkah keluar dari belakang Su Danhe. Ia mengenakan pakaian linen sederhana, wajahnya bening seperti giok, dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Sambil berteriak, ia menerjang masuk ke dalam lautan pedang Qi. Meski hanya sebutir beras, tetaplah bersinar. Begitu dia masuk, lautan pedang Qi yang tadinya tenang langsung bergolak. Permukaannya berombak hebat, menimbulkan gelombang yang mengguncang udara. Penatua Qiu mendengus dingin. Matanya dipenuhi rasa jijik. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut terhadap topan pedang Qi. Dengan beberapa ayunan tinju di dalam lautan Qi, dia langsung mengacaukan pusaran pedang itu, mengubahnya menjadi kekuatan liar yang bertabrakan di udara. Kondisi itu justru makin berbahaya bagi para prajurit yang berada dalam lautan pedang Qi. Ketakutan menyelimuti mereka. Mereka mulai mundur satu demi satu, melarikan diri sejauh mungkin dari lautan pedang Qi. Dalam sekejap, puluhan orang sudah menjauh dan hanya berani mengamati dari kejauhan. Mo Xiaochuan memandangi tindakan Penatua Qiu dengan dingin. Senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Kekanak-kanakan, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke pedang hijau. Setiap kali ia menunjuk, sebuah simbol aneh muncul dan berubah menjadi cahaya yang melesat ke langit sebelum menghilang. Di saat bersamaan, dia bergumam, kejahatan, izin, kegembiraan, kebencian, cinta, suara, sentuhan, terbelah. Saat kata terbelah meluncur dari bibirnya, pedang King Feng yang memancarkan aura mengerikan itu tiba-tiba berdering dan terbelah menjadi dua tepat di depan Mo Xiaochuan. Pedang di sisi kiri menyala panas, seperti matahari yang membakar. Pedang di sisi kanan dingin membeku, seperti es dan bulan. Dua pedang Qi dari atribut yang bertolak belakang itu berpadu membentuk sosok ikan Tai Chi. Lautan pedang Qi yang sempat kacau kini terurai dan tersusun kembali, membentuk dua jenis Qi ekstrim, Yin dan Yang. Mereka saling mengejar dalam pusaran tanpa awal dan akhir, berubah tanpa henti, menyebar tanpa batas. Wajah Penatua Qiu berubah drastis. Martial Sovereign Qi miliknya mulai melemah. Alirannya melambat drastis di bawah tekanan dua Qi pedang tersebut, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Celaka, niat pedang ini bisa berkembang. 1000 dunia hebat, transformasi berputar. Tinju 1000 tangan dan 1000 daun dewa. Penatua Qiu tak berani bersikap sembrono lagi. Dia segera mengerahkan teknik bela diri pamungkasnya. Dengan kedua tangan sebagai dasar, tubuhnya menciptakan ribuan bayangan tinju. Mereka berjatuhan seperti daun pohon syura kuno yang melambai dalam cahaya, membentuk ritme dan aturan yang unik. Rangkaian teknik ini menyatu dengan hukum reinkarnasi tertinggi dan irama waktu yang terus berlalu. Teknik ini ia capai setelah bertahun-tahun bermeditasi di bawah pohon kuno, hampir 100 tahun lamanya. Kini, seluruh keberadaannya seperti menciptakan wilayahnya sendiri, terpisah dari dunia nyata. Mata Yung Xiao dipenuhi keterkejutan. Ia bergumam pelan, sungguh, aturan niat bela diri yang bebas dan menakjubkan. Sayang sekali, lelaki tua ini tidak pantas memilikinya. Saat itu, hanya ada suara desir angin dan niat pedang yang dingin menghantui udara. Ketika kata-kata Yung Xiao mencapai telinga semua orang, mereka langsung mengerutkan alis dan menatapnya dengan jijik. Semua orang berpikir hal yang sama. Kau cuma seorang junior di tingkat martial emperor. Jangan sok menilai jika kau tak paham. Dan memang, sebagian besar jiwa yang gugur di bawah pedang jatuh karena terlalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kesombongan dan meremehkan lawan adalah lonceng kematian yang abadi. Suara dingin Mo Xiaochuan menggema saat ia menghunus pedangnya. Kedua bilah hijau itu tiba-tiba mulai berputar, memancarkan kekuatan mengerikan yang menyerupai kabut dan kilat.
Di bawah kendalinya, kekuatan itu berubah menjadi pancaran pedang aurora, seolah seluruh dunia tersedot ke dalam pedang itu, dan tak ada yang tersisa di dunia ini selain pedangnya. Satu tebasan pedang itu menyapu langit, mengguncang masa lalu dan masa kini. Di dalamnya terkandung seluruh kekuatan Mo Xiaochuan, beserta niat bela diri terkuat yang pernah ia pahami. Dunia fana. Tataplah Ying Hao Yue. Itulah bentuk pertama dari seni mulia 1000 kaki. Mo Xiaochuan telah menggunakannya berkali-kali, dan bahkan hingga kini, dia masih terus melatih setiap gerakannya. Tak ada lawan dalam pandangannya, yang tersisa hanya dirinya sendiri, berdiri sendirian di dunia ini. Namun, saat dia menusukkan pedangnya, kenangan lama perlahan muncul di matanya. Ia melihat kembali pemandangan di depan gua yang pernah menelan dewa tak jauh dari kota besi hitam bertahun-tahun yang lalu. Lepaskan aku, jangan bawa aku. Mo Xiaochuan berjuang sekuat tenaga. Lututnya berdarah, tulangnya terlihat jelas. Dia sudah lama kehabisan tenaga, namun entah dari mana, kekuatan muncul kembali dalam dirinya. Ia berusaha mati-matian melawan pria bernama Gu Feiyang di depannya. Sebab ia tahu kemana pria itu akan membawanya, ke makam keluarga Mo. Tempat yang belum pernah diceritakan bisa membawa siapapun kembali hidup-hidup. Kau ingin membunuhku? Aku tak akan ikut denganmu. Semakin dekat dengan tanah kematian, rasa takut dan keputusasaan membuncah dalam hati Mo Xiaochuan. Ia memikirkan ayahnya, Paman Wan Feng, dan saudara laki-lakinya. Tangis itu nyaris pecah, tapi ia menahannya. Ia terus merontah, berharap bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblis pria itu. Cukup. Gu Fei yang tiba di depan sebuah gua kuno, hanya puluhan mil dari kota besi hitam. Tapi bagi ahli sekelas mereka, jarak itu bisa ditempuh dalam sekejap. Bang! Tanpa sedikit pun belas kasihan, Gu Fei yang membanting tubuh Mo Xiaochuan yang hampir lumpuh ke dinding gua. Rasa sakit tajam menjalar dari tulang belakangnya. Kau sendiri yang memohon agar kubawa pergi. Apa menurutmu aku ingin membawa sampah sepertimu? Mo Xiaochuan merasa seolah organ dalamnya hancur berantakan. Ia memuntahkan darah dan terjatuh dari dinding, meninggalkan jejak merah kental di belakang. Ia tak sanggup melihat apapun, yang bisa ia rasakan hanyalah batu-batu tajam menghantam tubuhnya. Tolong, biarkan aku pergi. Aku tak mau mati. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku ingin jadi pria kuat seperti ayahku. Dalam rasa sakit yang luar biasa, Mo Xiaochuan berusaha bangkit. Namun kakinya yang terluka parah tak mampu menopang tubuhnya yang lemah. Ia gemetar hebat, lalu terjatuh lagi. Meski begitu, dia tak menyerah. Sekali lagi, ia menggunakan kedua tangannya untuk menopang tubuhnya, berusaha berdiri. Karena baginya, seorang pria harus selalu berdiri. Semakin terluka, semakin ia harus bangkit dan berdiri lebih tegak. Gu Fei yang menatapnya dingin. Lalu tiba-tiba meludah. Bah! Ludah itu menghantam dahi Mo Xiaochuan dengan suara plak. Tubuhnya berputar 360 derajat di udara sebelum jatuh menghantam tanah. Ia merasa tulang punggungnya hampir patah. Dan nyeri itu membuat tubuh bagian bawahnya mati rasa. Kau akan membunuhku. Dasar iblis. Aku tidak akan memaafkanmu. Tulang belakang Mo Xiaochuan nyaris hancur. Ia tak lagi bisa merasakan tubuh bagian bawahnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih tanah, memungut batu, lalu melemparkannya ke arah Gu Feiyang. Hah, dasar sampah kecil. Ternyata engkau masih punya tulang punggung juga. Gu Feiyang mendengus dingin dan mengejek, kau ini sampah. Bahkan ludahku lebih berharga darimu. Apa bedanya engkau dengan sampah? Kau bilang mau membunuhku. Wah, aku sangat takut. Mo Xiaochuan menggertakkan giginya karena marah. Ia melemparkan semua yang ada di tangannya ke arah pria itu dan membentak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Setidaknya, aku masih bisa membencimu. Kalau suatu hari aku punya kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Tatapan Gu Fei yang langsung berubah dingin. Ia mendengus, dengan tampang menyedihkanmu itu, kau tak akan pernah punya kesempatan. Bahkan ayahmu tak mampu membunuhku, apalagi kau. Tapi baguslah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan ayahmu.
Saat kau sampai di Yellow Springs, menangislah dan biarkan ayahmu melindungimu di sana. Mo Xiaochuan terkejut. Dalam hati, ia berteriak, "Tidak, aku tidak boleh mati. Aku masih harus membalaskan dendam ayahku dan melindungi saudara lelakiku, Huayuan. Orang di depanku memang iblis, tapi dia sangat kuat. Bahkan para tetua leluhur tidak sebanding dengannya. Aku tak bisa mati di sini. Aku harus mempelajari semua tekniknya. Aku memohon padamu membawaku pergi bukan agar kau membunuhku, tapi karena aku ingin jadi muridmu." Kau teman ayahku, teriak Mo Xiaochuan. "Kau tak bisa melakukan ini padaku." Gu Feiyang menendang batu kecil dengan ujung kakinya. Batu itu melesat dan menyerempet dahi Mo Xiaochuan. Ia menjerit kesakitan saat darah langsung mengalir dari lukanya. "Apa yang kau lakukan? Kau cabul. Kau mau menyiksaku sampai mati, ya?" Mata Mo Xiaochuan menyala penuh amarah. Giginya terkatup rapat. Ada rumor bahwa banyak ahli dalam seni bela diri surgawi memiliki kebiasaan menyimpang. Ada yang senang bermain dengan gadis kecil, ada juga yang suka melecehkan anak laki-laki. Mo Xiaochuan yakin orang di depannya ini termasuk yang terakhir. Gu Feiyang mendengus dingin. "Aku hanya ingin kau tahu, orang lemah tak punya hak bicara. Bukan cuma bicara, bahkan hak hidup dan mati pun tak kau miliki. Seperti sekarang ini, hidup dan matimu ada di tanganku." Ia melemparkan sebuah botol kecil ke samping Mo Xiaochuan dan berkata, "Oleskan obat itu ke lukamu. Setelah itu, masuk ke dalam gua ini." Mata Mo Xiaochuan menunjukkan rasa terkejut. Kau tak akan membunuhku. Atau kau ingin menyaksikanku mati perlahan di dalam gua ini, baru kau puas?" Mulut Gu Feiyang terbuka karena kaget. Menatap wajah polos Mo Xiaochuan, tiba-tiba ia merasa hatinya melembut. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa getir sambil memaki, "Dasar sampah, banyak bicara. Kalau engkau tidak masuk ke dalam gua sebelum dupa ini habis terbakar, aku akan menguliti dagingmu sedikit demi sedikit, mematahkan semua tulangmu, lalu mengolesimu dengan madu untuk memanggil semut." Tubuh Mo Xiaochuan langsung gemetar. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bahkan tulang punggung yang tadinya mati rasa kini terasa dingin menggigit. Ia begitu ketakutan sampai-sampai giginya bergemeletuk. Kau benar-benar kejam." Gu Feiyang mengeluarkan sebatang dupa, lalu menyalakannya. Asap mulai mengepul. "Ini sudah mulai terbakar," katanya tenang. Mata Mo Xiaochuan membelalak. Dengan panik, ia berseru, Tuan, ini curang. Bagaimana bisa kau membakar dupa seperti itu?" Ternyata dupa itu tidak dibakar di satu ujung seperti biasa, melainkan dibakar seluruhnya sekaligus dengan nyala api dari ujung jari Gu Feiyang. Dalam sekejap, dupa itu hampir habis terbakar. Gu Feiyang menatapnya dengan dingin dan berkata, "Tak peduli kau sudah pulih atau belum, setelah dupa ini habis, aku tetap akan melemparkanmu ke dalam." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.